Udah, olah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ryan Putra dari Teknik Pertambangan dengan NIM 0302 1282 22704 dari kelas B Indralaya. Di sini saya akan membuat video tentang pengelolaan lingkungan tambang dengan judul Rencana Reklamasi dan Pasca Tambang di PT ABX. Reklamasi dan pasca tambang. Reklamasi dan pasca tambang merupakan upaya pemulihan lingkungan setelah kegiatan penambangan selesai. Proses ini bertujuan untuk mengembalikan lahan bekas tambang agar dapat berfungsi secara optimal, baik sebagai ekosistem alami maupun untuk penggunaan lain seperti pertanian, kehutanan, atau pariwisata. Regulasi di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 mewajibkan perusahaan tambang untuk melakukan reklamasi dan menyediakan jaminan pasca tambang guna mencegah degradasi lingkungan. Dengan perencanaan baik, reklamasi dapat mengurangi dampak negatif tambang dan menciptakan manfaat jangka panjang bagi masyarakat lingkungan sekitar. Selanjutnya, untuk tahapan reklamasi, pertama ada pembentukan disposal dan pengotoran permukaan. Kemudian topsoil diangkut, lalu penghamparan topsoil, penataan lahan, pembuatan saluran drainase dan pengendalian erosi, lalu penanaman cover crop dan tanaman pioner, lalu penisipan tanaman lokal, kemudian terakhir pemeliharaan dan pemantauan atau monitoring. Rencana reklamasi, jika memungkinkan, lubang bekas tambang bisa diisi kembali atau backfilling dengan material sisa tambang dan tanah pucuk yang telah disimpan sebelumnya. Jika pengisian tidak memungkinkan, dibuat menjadi danau bekas tambang dengan pengelolaan air yang baik agar tidak mencemari lingkungan. Kemudian di sini ada analisis wilayah dibagi menjadi 5 wilayah. Pertama, wilayah 1A yang di warna merah, kemudian wilayah 1B yaitu warna ungu, kemudian wilayah 2 warna hijau, kemudian wilayah 3 warna orange, lalu ada wilayah lubang tambang di warna biru. Analisis wilayah 1, wilayah 1A. Wilayah ini tanahnya masih belum baik untuk dilakukan revegetasi karena kualitas tanahnya rendah. Jadi harus ada perlakuan khusus untuk bisa kita manfaatkan yang mana dilakukannya perbaikan tanah dengan memberikan material organik dan batu kapur untuk menetralkan pH-nya. Setelah baik, maka akan ditanamkan tanaman pionir seperti gelam, akasia, dan bambu. Kemudian wilayah 1B berbeda dengan wilayah 1A karena wilayah ini memiliki tanah yang lebih baik, sudah bisa langsung ditanami tanaman. Pada wilayah ini akan ditanami tanaman endemik khas Kalimantan yaitu ulin dan anggrek hitam serta Rafflesia arnoldi yang mana untuk mengembalikan fungsi ekologis. Kemudian wilayah 2, wilayah ini akan dijadikan pusat ekowisata yang berkolaborasi dengan masyarakat sekitar, pemerintah, dan juga perusahaan tambang yang mana hal tersebut juga dapat menjadi destinasi wisata yang menarik. Di wilayah ini juga akan dibangun untuk homestay, wisata alam, wisata edukasi maupun wisata pertualangan yang dikombinasikan dengan wilayah lain juga yang dikelola. Di situ juga akan dibuat tempat kuliner khas daerah setempat. Selanjutnya ada wilayah 3 yaitu agroforestry. Di wilayah ini bisa dikelola dengan sistem lahan yang mengombinasikan tanaman pertanian dengan pohon kehutanan dalam suatu lahan yang sama untuk meningkatkan produktivitas, keberlanjutan, dan manfaat ekologi. Contohnya, pohon karet ditanam bersama tanaman obat tradisional seperti jahe, kunyit, dan temulawak yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Lalu untuk wilayah di lubang tambang, pada wilayah ini akan dibuat danau. Proses pembentukan danau pasir tambang, pertama, pengisian air. Lubang bekas tambang dibiarkan terisi air secara alami melalui hujan dan remusan air tanah, atau diisi dengan air dari sumber lain. Lalu kedua, stabilisasi lahan. Tepi dan dasar danau diperkuat untuk mencegah longsor serta memastikan keamanan bagi pengunjung. Ketiga, pengelolaan kualitas air. Dilakukan pemantauan pH, kandungan logam berat, dan ekosistem air untuk memastikan air aman bagi lingkungan dan wisatawan. Kemudian, penghijauan dan rehabilitasi. Penanaman kembali vegetasi di sekitar danau untuk menciptakan ekosistem yang seimbang dan indah. Kemudian ada pengembangan fasilitas wisata dengan development atau dibangunnya infrastruktur seperti jalur penjalan kaki, tempat duduk, area bermain, dan wahana wisata air. Lalu untuk kesimpulan, reklamasi dan pasca tambang merupakan upaya pemulihan lahan bekas tambang agar dapat kembali berfungsi secara ekologis, sosial, dan ekonomi. Proses ini mencakup penataan lahan, perbaikan kualitas tanah dan air, serta penanaman vegetasi untuk mengembalikan keseimbangan lingkungan. Selain itu, reklamasi juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan produktif seperti pertanian, kehutanan, peternakan, dan ekowisata. Sehingga memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat sekitar. Partisipasi masyarakat dalam reklamasi sangat penting untuk memastikan keberlanjutan lahan pasca tambang baik melalui pemanfaatan lahan secara ekonomi maupun pengawasan terhadap proses rehabilitasi lingkungan. Dengan dukungan pemerintah, perusahaan tambang, dan komunitas lokal,
Reklamasi dapat menjadi solusi yang efektif dalam mengurangi dampak negatif pertambangan serta menciptakan ekosistem yang sehat dan bermanfaat bagi generasi mendatang. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.